Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebuma Film Jadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat sekeluarga kabeh yo tentunya yo. Balik mana ambek aku Icang motor knalpot brong racing seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film action kriminal asal Tiongkok yang berjudul Thunderbolt tahun 95. Diperankan oleh saya sendiri ya, yaitu Jackie Chan, dan beberapa dari kalian juga mungkin sudah ada yang pernah nonton ini di TV. For your information, sebelum saga Fast and Furious, film balapan ini sudah duluan terkenal lur. Thunderbolt bercerita tentang seorang pembalap dan juga mekanik yang harus berhadapan dengan seorang kriminal kelas dunia karena telah mencelakai keluarganya. Alih-alih melawannya secara fisik karena situasi tertentu, Jackie Chan harus mengalahkannya di kejuaraan balapan mobil. Seperti apakah keseruan dan kebrutalan film yang tidak tanggung-tanggung menghancurkan banyak mobil ini? Langsung aja kita gaskan pantun dari dulurku Johan Firmansyah ya. Ente kadang-kadang ente. Chan Foh adalah seorang mekanik dan juga pembalap mobil yang sedang menjalankan pelatihannya di Mitsubishi bersama peserta lainnya. Selain diajarkan pengetahuan tentang mesin, keahlian Foh dalam mengemudi mobil balap juga akan dilatih lebih jauh lagi. Dan inilah Halilintar. Di lain tempat, seorang pembalap sekaligus kriminal bernama Cougar seperti biasa sedang berlatih dengan mobil NASCAR-nya bersama para sindikatnya di Salt Lake, tepatnya di negara bagian utara Amerika Serikat. Selesai berlatih, Cougar memergoki seorang intel yang selama ini ternyata menyamar menjadi anak buahnya. Tanpa banyak cincong, Cougar pun langsung menyiksanya dengan menyeretnya di belakang mobil. Bye-bye, Mr. Undercover. Setelah sukses bertransaksi narkoboy di Los Angeles, Cougar pun OTW ke Hong Kong untuk menjalankan aksi kriminal selanjutnya, sekaligus mengikuti kompetisi balapan. Singkat cerita, Foh pun akhirnya lulus dan kembali bekerja sebagai mekanik bersama teman-temannya di sebuah bengkel di penampungan mobil rongsok di Hong Kong. Keluarga Foh juga ikut tinggal di sana, yaitu kedua adiknya Su dan juga Mei beserta ayahnya yang bernama Tung. Selain berprofesi sebagai pembalap dan mekanik, ternyata Foh juga sangat jago bela diri yang bahkan semua orang di sekitar sana respect kepadanya. I'm paying cash. Go to hell. By mistake. Sorry, sir. So you don't... You pigs! Who, me? Don't ever do it again. What happened, Bo? Nothing. Loh, main-main sama Cak Jackie Chan ya kan? Foh tidak hanya bekerja sebagai mekanik, tapi karena kemampuannya dia juga ikut membantu kepolisian dalam menangkap para pembalap ilegal di jalan bersama ayahnya Tung. Seperti biasa, malam itu mereka berdua ikut dalam operasi razia malam dengan para polisi dan mendapatkan banyak mobil-mobil yang dimodif di luar standar yang berlaku. Lalu tiba-tiba seekor mobil berwarna hitam melaju dengan sangat cepat. Polisi bermotor yang akan menghentikannya pun ditabrak dan mobil polisi yang mengejar tergelincir karena melewati tikungan yang sangat tajam. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menguak identitas pengemudi mobil hitam tersebut yang ternyata adalah Cougar. Dia langsung masuk urutan teratas dalam daftar pencarian polisi Hong Kong, bukan hanya karena aksi kebut-kebutannya saja lur, tapi juga berbagai tindak kriminal yang dia lakukan dengan sindikatnya. Bersama Foh dan ayahnya, kepolisian pun berpatroli secara diam-diam di berbagai titik yang biasanya dilewati mobil hitam tersebut. Tapi sudah 3 hari berturut-turut mobil buronan itu tidak kunjung muncul. Para polisi pun akhirnya pulang, begitu juga dengan Foh dan juga Tung. Akan tetapi mereka berdua di-stop oleh 2 reporter, yaitu Denny dan Mbak Emi, yang minta bantuan karena mobil Mitsubishi FTO-nya kehabisan bensin. Lalu tiba-tiba dari ujung jalan terlihat para polisi yang sedang mengejar mobil hitam, yang tentunya itu adalah Cougar dengan Nissan Skyline R32-nya. Tanpa pikir panjang, Foh pun langsung tancap gas dengan FTO milik Denny beserta Emi yang masih ada di dalamnya. Lalu yang terjadi?
Tiba-tiba Cougar pun berhenti mendadak dan Vo pun ikut menghentikan mobilnya. Sedangkan Amy langsung menghubungi polisi tapi masih belum tersambung. Setelah itu Cougar menyetir Skyline-nya bersebelahan dengan Vo dan memberikan gestur untuk balapan 1 lawan 1. Sudah dapat dipastikan kriminal seperti Cougar melakukan balapan dengan brutal dan sangat curang yang terus menabrakkan Skyline-nya ke mobil Vo. Sementara itu telepon pun akhirnya tersambung dan Amy meminta bantuan dari polisi untuk memblokir persimpangan jalan. Sampai akhirnya setelah 3 hari berpatroli, akhirnya Cougar pun berhasil tertangkap di tangan Vo. Tapi sayangnya seorang Cougar tidak mudah dijebloskan ke penjara karena memiliki pengacara handal sekaligus pacarnya sendiri, yaitu Mbak Rebecca. Keesokan harinya, setelah Amy meliput keluarga Vo karena kehebatannya menangkap Cougar, bengkel Vo kedatangan preman-preman tak dikenal yang langsung menghajar kru-kru bengkel karena Vo terlalu banyak memberi keterangan tentang penangkapan Cougar di kantor polisi. Kaca-kaca pun pecah dan bahkan ada mobil mewah yang baret karena diinjak-injak. Dengan entengnya bos preman pun memberikan uang ganti rugi yang juga untuk menyogok Vo agar tutup mulut soal Cougar. Tapi harga diri Vo tidak semudah itu untuk dibeli. Semua preman pun langsung dihajar dengan skill bela dirinya dan mereka semua juga digiring ke dalam ruang cat oven. Sementara itu di kantor polisi, Cougar pun bisa bebas karena masih belum ada laporan dan bukti yang jelas tentang aksi kriminalitasnya. Tak lama kemudian Vo pun datang ke kantor polisi dan memberikan pernyataan jika dirinya pernah melihat Cougar kebut-kebutan bahkan menabrak satu polisi hingga tewas. Berkat pernyataan Vo, Cougar pun dikenakan pasal pembunuhan dan akan ditahan. Selain itu, sebagai saksi Vo juga dijanjikan perlindungan oleh pihak polisi internasional yaitu Steve Cannon. Keesokan harinya Mbak Rebecca datang ke kantor polisi dan membawa berkas-berkas dokumen identitas milik Cougar. Tapi ternyata itu hanyalah akal-akalan Rebecca. Dia sudah merencanakan operasi rahasia bersama komplotannya untuk membebaskan sang kekasih. Rebecca telah memakai mic kecil yang disembunyikan di dalam mulutnya untuk memberitahi komplotannya di manakah ruang tahanan Cougar berada. Gak pakai assalamualaikum, anak buah Cougar pun langsung menyerbu, membunuh polisi-polisi di sana dan membebaskan sang bos kriminal. Hampir seluruh polisi di sana tewas dan hanya beberapa anak buah Cougar yang mati termasuk Rebecca. Setelah berhasil lolos dari kantor polisi, Cougar dan sindikatnya pun pergi ke bengkel Vo untuk membalas dendam dengan cara mengangkat kamar Vo yang berupa kontainer peti kemas. Kejadian itu membuat Tung Mei dan juga Su sangat panik melihat Vo yang disiksa di dalam kamarnya. Cougar yang melihat keluarga Vo pun dengan brutalnya langsung menggerakkan kontainer menghantam mereka bertiga. Dan melihat keluarganya dalam bahaya, Vo memberanikan diri untuk menyelamatkan mereka semua meskipun sekujur badannya terluka parah. I'll get her! Untungnya Vo sempat menangkap kedua adiknya, tapi tetap saja mereka semua cedera parah, apalagi ayahnya yang merasa nyeri di bagian jantung. Setelah itu tanpa rasa bersalah sedikit pun, Cougar menantang Vo untuk balapan di Jepang, lalu menculik kedua adiknya Mei dan juga Su. My heart! You're gonna race with me.
Fo dan ayahnya pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan para wartawan sudah memenuhi koridor termasuk Amy dan juga Danny. Tak lama kemudian Steve masuk ke ruangan Fo dan menduga Cougar memiliki perjanjian rahasia dengannya. Karena Cougar sudah membunuh banyak orang sementara Fo dan keluarganya hanya disiksa dan tidak dibunuh. Ya siapa yang nggak emosi ya kan, keluarganya udah sekarat bahkan 2 adiknya diculik dibilang kayak gitu dong. Jelas Fo langsung menyikat Steve karena dia hanya mementingkan kemenangan kasusnya dibandingkan nyawa orang lain. You just think about Cook. Hey, how about people? You guys are all alone. Go ahead. You're both. You deserve to die. I'm sorry. Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, Fo pun akhirnya diizinkan pulang sedangkan ayahnya masih harus dirawat. Fo yang masih terpukul pun pergi ke reruntuhan bengkelnya dan meratapi nasib keluarganya, terutama Mei dan Sue yang masih diculik entah kemana. Tak lama kemudian Amy pun datang menemuinya dan berjanji untuk membantu Fo mencari kedua adiknya. Fo pun sadar satu-satunya cara mencari info di mana kedua adiknya berada adalah dengan mengikuti event balapan melawan Cougar di Jepang. Tapi sayangnya Fo tidak ada uang maupun suku cadang untuk berpartisipasi karena bengkelnya telah dihancurkan oleh Cougar. Mendengar itu Amy pun langsung menghubungi coach pelatihan Fo di Mitsubishi yang akan membantunya membuat mobil untuk balapan melawan Cougar. Wow. Little stuff, big stuff. One set of calipers. Caliper. Fo dan semua timnya diberikan semua parts lengkap dan harus merakit sendiri mobilnya. Di sela-sela waktu merakit, Fo juga masih terus melatih kegesitannya dalam mengoper gigi. Sedangkan Amy yang mengagumi sosok Fo diam-diam meliputi semua kegiatannya. Beberapa hari kemudian mobil yang mereka rakit bersama-sama pun akhirnya sempurna, yaitu Mitsubishi Lancer Evo 3. Some water. What, no soda? If I had some, I'd give it to you, wife. We're gonna find a place to test this car in Hong Kong. Selanjutnya Fo akan mengetes mobil Evo-nya di jalan tol yang pastinya sudah diberi izin oleh kepolisian meskipun hanya sekali percobaan. Betapa terkejutnya para polisi ketika melihat mobil gubernur yang melintas di jalur yang sama dengan Fo. Polisi pun berusaha menghentikan Fo tapi dia nggak ngeh karena melaju terlalu kencang. Sampai akhirnya Fo pun papasan dengan mobil pejabat tersebut dan yang terjadi. Well, I'm in the headlines again. Singkat cerita, Fo pun akhirnya memulai babak kualifikasi di Jepang, tepatnya kejuaraan nasional mobil balap di kota Sendai. Sementara itu, Amy yang terus meliput Fo melihat anak buah Cougar yang sangat mencurigakan dan terus menguntitnya sampai ke sebuah gedung judi pachinko. Amy pun langsung mengabari Fo tentang keberadaan anak buah Cougar dan Fo langsung datang ke gedung tersebut yang ternyata berisi pemandian khusus pria. Tentunya wajah Fo dikenali anak buah Cougar yang langsung memanggil preman-preman dan juga Yakuza berkancut penuh tato. Tapi Fo nggak peduli karena ingin mencari adik-adiknya. Dia tidak melempem sama sekali dan langsung menyelepet mereka semua. Untuk menghindari keributan, bos preman pun mengusirnya. Tapi Fo yang masih belum menyerah mengambil mainan palu dan menghancurkan mesin-mesin pachinko di sana untuk memancing semua preman tersebut. Pertarungan satu lawan banyak pun akhirnya terjadi. Meskipun sendirian, tentunya bukanlah hal sulit bagi Cak Jackie Chan untuk mengalahkan mereka semua dengan ciri khas menggunakan peralatan di sekitarnya. Bos preman dan asistennya pun akhirnya turun tangan melawan Fo sampai akhirnya. Setelah pertarungan itu, Cougar pun muncul dan mengatakan betapa respeknya dia kepada Fo karena masih terus berusaha melawan meskipun bengkelnya sudah dihancurkan. Cougar pun akhirnya membebaskan Mei sedangkan Sue akan dibebaskan jika Fo bisa memenangkan balapan nanti.
Fo yang kinerjanya semakin menurun karena kepikiran dengan nasib keluarganya diingatkan oleh coach agar finish sebelum 1 menit 39 detik karena hari itu adalah babak penyisihan yang terakhir. It's the last chance to qualify, Fo. Pull yourself together. 1 minute 39. You can do it. Let's go. 39 even. He made it. Alhamdulillahnya Fo berhasil melewati garis finish tepat di 1 menit 39 detik dan memenangkan babak penyisihan. Tapi Fo yang kurang fokus pun menyerempet mobil yang baru saja keluar dari pit stop dan kecelakaan pun terjadi. Meskipun telah menang, insiden itu membuat Fo tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya karena mobilnya hangus terbakar. Dengan berat hati, coach juga tidak bisa membantu Fo lagi. Fo pun hanya bisa meratapi kekalahannya dan akan pulang bersama timnya. Tapi tiba-tiba Fo diberi surprise oleh seorang mbak-mbak pejabat Mitsubishi yang sudah kenal lama dengannya. Fo diberikan 2 mobil Mitsubishi GTO dengan mesin V6-nya lengkap dengan ban serep yang sangat-sangat banyak. Fo pun sangat berterima kasih atas bantuannya dan akhirnya bisa lanjut balapan ke babak selanjutnya. Why you need the car, so I thought I'd just bring my whole team with me. Thanks, Ocho. Just in case you crash, there's another car. Your engine. Di hari kejuaraan, semua peserta termasuk Fo telah mempersiapkan mobilnya masing-masing dan parkir di belakang garis start sesuai urutan. Termasuk Cougar dengan Nissan Skyline GT-R R32-nya. Dalam kejuaraan itu, bukan hanya mobil-mobil Jepang saja yang berpartisipasi, tapi juga mobil dari negara lainnya, yaitu Ford dan juga BMW. Setelah sesi foto-foto bersama Mbak-Mbak Race Queen, coach mengingatkan Fo agar melupakan masalahnya sejenak dan fokus pada sirkuit. Wasit pun meminta peserta menyalakan mesin mobilnya masing-masing dan akhirnya balapan pun dimulai. You gotta leave your problems outside the car. Menurut coach, sirkuit Sendai merupakan lintasan yang tersulit se-Asia. Cuaca gerimis juga membuat jalanan licin dan lebih membahayakan. Terlihat beberapa mobil yang tergelincir keluar lintasan di awal balapan, sedangkan Fo yang masih stabil membawa GTO-nya akhirnya kembali ke pit stop untuk mengganti ban dan mengisi bensin. Tapi tiba-tiba tuh ini Mbak Emi yang begitu polos datang menghampiri Fo untuk memberikannya minum. Loh, ya nggak boleh dong Mbak, ada orang lain masuk ke sana selain kru di pit stop ya kan. Alhasil Fo terkena penalti menunggu selama 30 detik sebelum lanjut balapan. Sang coach yang murka pun mengusir Emi dari sana dan tak lama kemudian terlihat mobil Cougar yang juga masuk ke pit stop lalu memberikan tanda bahwa Fo tidak akan pernah bisa menang. Hey! Get away! What are you doing? Stop! Interference! 30 seconds. Meskipun sempat terpaut 30 detik ditambah waktu pit stopnya yang selama 1 menit, kemampuan Fo yang gak kaleng-kaleng mampu membawa mobil GTO-nya melesat ke urutan ke-6. Kalau kalian lihat lebih jeli, banyak banget mobil balap tahun 90-an di sini lur, seperti BMW M3, Honda Civic dan juga Mazda RX-7. Meskipun hujan telah berhenti dan aspal mulai mengering, tapi konsentrasi pengemudi dan ketahanan mobil akan benar-benar diuji. Semakin mendekati lap akhir, situasi balapan terlihat semakin kacau dengan banyak mobil-mobil yang tergelincir bahkan meledak di sirkuit. Balapan pun terus berlanjut hingga akhirnya sampai di lap terakhir dengan Fo dan Cougar yang masih saling memperebutkan urutan pertama. Karena merasa terancam dengan brengkesnya, Cougar memotong jalan melewati rumput dan sengaja ingin mencelakai Fo. Fo yang terkejut pun berusaha menghindari tabrakan dan alhasil mereka berdua sama-sama terjebak di area kerikil yang tidak jauh dari garis finish.
Setelah berusaha semaksimal mungkin, mobil mereka pun akhirnya bisa kembali ke jalur. Akan tetapi posisi mobil Vo membelakangi garis finish dan tidak ada waktu untuk putar balik. Dia menginjak pedal gasnya dengan sekuat tenaga, sementara Cougar yang tepat berada di sampingnya akan segera menyalip. Lalu yang terjadi? Akhirnya Vo berhasil mengalahkan Cougar dan memenangkan kejuaraan. Tapi ketika baru kembali ke pit stop, Cougar pun langsung kabur karena polisi sudah menunggu di sirkuit untuk menangkapnya. Gak pakai lama, Vo pun mengejar Cougar sambil terus bertanya di mana adiknya Su. Kejar-kejaran pun terjadi dan bahkan Vo sampai terpental menabrak tower. Tapi untungnya dia yang berhasil mendarat langsung menabrak Cougar hingga mobilnya terlempar dan terbakar. Mampus. Meskipun Cougar telah mencelakai keluarganya, Vo masih merasa iba dan mau menyelamatkannya. Tak lama kemudian polisi pun langsung memenuhi sirkuit untuk menangkap Cougar. Dan alhamdulillahnya Steve telah menemukan Su di pemandian air panas. Juga telah menghabisi seluruh anak buah Cougar di sana. Di akhir film terlihat Vo yang sangat bahagia. Dia pun langsung memeluk dan juga mencium Amy. Mwah. Great pleasure to see you again. Damn you. It's fine. I found her at the spa. Abuyar. Meskipun plotnya ringan, tapi film yang full action ini lur memenangkan Best Action Koreografi pada tahun rilisnya. Dan biaya produksinya juga nggak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 3,9 juta dolar atau sekitar 8 miliar 400 jutaan di tahun 95. Gimana nggak mahal lur, itu mobil balap segitu banyak dihancurin dengan entengnya ya kan, mending juga buat aku. Meskipun Cak Jackie selalu memerankan adegan-adegan berbahaya, tapi di film Thunderbolt ini dia cukup menggunakan banyak stuntman pengganti, tepatnya di scene pachinko tadi lur. Karena kakinya Cak Jackie yang masih cedera bekas syuting film sebelumnya. Dan banyak orang yang bilang film ini sedikit banyak menginspirasi The Fast and the Furious yang rilis 6 tahun setelahnya. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk trek-trekan di jalan yang tak ada manfaatnya. But say yes untuk segera dibawain. Assalamualaikum lur.